Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus rekan-rekan seiman sekalian. Belakangan ini muncul di media sosial banyak sekali channel-channel YouTube Kristen atau para YouTuber Kristen yang membahas secara gamblang tentang isi Alkitab, tentang doktrin gereja, dan juga melakukan apologet terhadap iman Kristen ketika diserang oleh pihak-pihak tertentu. Melakukan pembelaan terhadap iman Kristen ketika diserang oleh pihak-pihak tertentu. Dan tentunya kita sebagai umat Kristen sangat diberkati dengan hadirnya para YouTuber Kristen ini. Ada salah satu YouTuber Kristen yang mempunyai pandangan yang sangat kontroversial. Nama YouTube-nya adalah Sang Debaters. Channel YouTube-nya Sang Debaters. Dia sering menyatakan argumen-argumen yang bertolak belakang dengan pandangan atau doktrin gereja yang sudah gereja anut berabad-abad lamanya. Salah satu pandangannya adalah Yudas Iskariot atau Yudas murid Yesus yang mengkhianati Yesus masuk surga atau pasti masuk surga. Dia sudah beradu argumen atau melakukan apologet terhadap pandangannya dengan para teolog atau pendeta-pendeta Kristen dari denominasi tertentu. Dan menurut saya dia berhasil mempertahankan argumennya. Sumbernya adalah Alkitab. Dia memakai juga sumber dari Alkitab. Tetapi selain daripada pandangannya bahwa Yudas Iskariot masuk surga, ada begitu banyak pandangannya yang menurut saya sangat kontroversial. Di sini salah satunya pandangannya tentang Trinitas. Dan di mana dia mengkritisi pandangan gereja tentang Trinitas. Tapi saya juga mengkritisi salah satu video di channelnya yang sebentar akan saya putar, yang akan saya bahas atau ulas setelah kita bersama-sama menonton sampai selesai, tentang pandangannya itu sendiri. Oke, kalau begitu kita ikuti saja video berikut. Salam Sang Debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, tinggal sedikit lagi. Ya, doakan kalian. Saya akan live lagi mungkin. Kalau enggak hari Kamis, hari Jumat. Nanti malam hanya berdebat sama si Aristo. Itu pun kalau mereka hadir. Tapi kayaknya tidak ada sinyal-sinyal ke arah sana ya. Semenjak saya libas orang itu pas live itu, sekarang mereka sudah mulai hati-hati. Dan si Gi mengatakan mereka akan mengulangi acara yang sama, cuman mungkin formatnya beda ya. Yang bertanya pun disaring-saring. Kawan-kawan, saya sebenarnya sudah lama mendengar desas-desus ini mengenai pengajaran Joshua Tewu. Bahkan si Esra Soro sampai mencak-mencak, semua ya pendeta-pendeta itu banyak yang saling serang ya. Dan memang saya nggak ngerti apakah perlakuannya sama dengan saya. Ketika saya dulu mengatakan Yudas masuk surga, semua orang heboh, semua orang memaki saya. Saya belum malas melihat ya, apakah Joshua Tewu juga ada dimaki-maki, saya nggak tahu ya. Kawan-kawan, saya lihat Joshua Tewu ini dari aliran GBI, Gereja Betel Indonesia ya. Saya pernah dapat buku mengenai doktrin GBI dari pendeta saya dulu ya. Saya dulu kan sempat di GBI, berapa tahun itu. Tapi saya memang tidak mau mendaftarkan diri. Kenapa? Saya mendaftar diri cukup di satu gereja, karena gereja milik Tuhan. Saya terdaftar di AKBP Pertemuan, tapi semua gereja saya masuki. Ya kawan-kawannya, yang saya baca dari doktrin itu, kawan-kawan, ini jujur loh. Saya nggak bohong-bohong. Kalian bisa buka lah. Ada bukunya itu kecil ya, sudah dibukukan. Bahwa GBI meyakini ada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya kawan-kawan. Jangan kalian bilang apa yang saya ucapkan ini bohong-bohongan. Tidak kawan, itu nyata. Tetapi mereka bilang ketiganya satu kesatuan. Atau Tritunggal. Kalau sudah ada 3 itu, bagaimana itu menjadi satu kesatuan? Ya kawan-kawan. Yang ada hanyalah dusta-dusta belaka. Kenapa saya katakan dusta-dusta belaka? GBI sampai saat ini tidak mengerti Tuhan Yesus itu di mana sekarang.
Mereka seolah-olah mengatakan Yesus itu masih tetap di dunia ini. Sehingga ada Tuhan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita kurangi dulu konsumsi kata Allah ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ya kawan-kawan? Itu dari mana konsep itu mereka ambil? Ketika Yesus dibaptis. Ada Tuhan Bapa di sorga, ada Roh Kudus di atas Yesus, burung merpati, dan ada Yesus yang dibaptis. Nah sekarang, kawan-kawan datang lagi si Tewu mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu, maaf ya katanya seolah-olah tidak ada. Yang ada itu adalah bahwa yang sekarang ini Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Roh, Roh adalah Bapa. Jadi Roh Kudus adalah Bapa, Bapa atau Yesus. Nah, inilah saya katakan kawan-kawan. Orang Kristen itu sendiri masih bingung terhadap Tritunggal. Sementara saya sudah berulang-ulang kali mengajarkan ajaran Tritunggal ini. Kalian sepele. Karena mereka gembala, kalian lebih mendengar mereka. Ya wajar. Karena kalian harus ikut yang namanya doktrin. Maaf kawan, saya tidak terikut doktrin. Hanya ajaran di kitab suci aja, di Bible. Dan saya siap berdiskusi, bahkan berdebat sama mereka-mereka ini. Ya kawan? Nah, saya putarkan dulu apa yang diucapkan Tewu, biar kalian lebih seru ya. Kalau tidak saya putarkan nanti kayaknya kurang seru ya. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Nah, kawan-kawan, si Tewu mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana kalian menanggapi ini? Makanya kalian agar jangan terikut doktrin-doktrin dunia ini, kawan. Kalian harus banyak baca kitab suci. Kalian tidak mau membaca kitab suci itu. Contohnya Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, kawan. Apa dikatakan di situ? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Selesai. Loh, kok bisa firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah? Maka kalian harus merujuk ketika zaman Musa. Ya kawan-kawan ya. Atau zaman Nabi-Nabi lah. Kalau Musa saya bilang seolah-olah Musa tonggaknya, tidak. Cuma Musa itu ketika dia mendengar firman Tuhan dari sema api itu maksud saya. Dia mendengar. Dari sudut Musa, dia tidak melihat Tuhan. Tidak melihat roh Tuhan. Roh kan tidak bisa dilihat kawan ya. Kecuali Tuhan menampakkan dalam wujud benda hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan atau apa ciptaannya lah. Ya kan? Ketika bertemu dengan Musa, tidak dalam bentuk itu ya kawan-kawan, ada sema api. Dah. Ada suara dia dengar. Siapa suara itu? Yohanes 1 mengatakan itu adalah Yesus. Dan saat itu suara itu bersama siapa? Tentu bersama pemilik suara. Siapa pemilik suara? Ya Bapa. Maka dikatakan bahwa firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Ya dari Musa kan mengatakan sama suara itu, ya Tuhan, kata Musa. Ya kan? Padahal itu suara loh, hanya gelombang. Coba andai kata kita tidak mengerti ada Tuhan, kita hanya mendengar suara. Apa yang kita katakan? Ya kan? Tidak mungkin langsung kita katakan, ya Bapa di sorga. Anda. Kepada suara itu lebih dahulu kita menjawab. Ya Tuhan, baru kita cari. Di mana ini? Di mana? Ya kan? Nah, karena konsep Tuhan yang dianut orang Kristen adalah Yohanes 6 ayat 63. Rohlah menghidupkan. Ya. Suara itu ada karena ada kehidupan. Paham ya? Kehidupan itu siapa? Itulah roh. Roh yang menghidupkan. Sehingga ada suara, ada perubahan suara. Berganti-ganti. Karena ada yang hidup. Kalau mati kayak batu. Mana bisa batu bersuara?
Kecuali kok tokoh-tokoh, ya kan? Dan suara batu tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, apakah pendapat Tewu ini bisa kita benarkan? Bahwa sekarang Yesus sudah menjadi Roh Kudus katanya. Loh, sampai dunia kiamat kawan, Yesus itu tetap firman Allah yang menjadi manusia. Paham ya? Yohanes 1 ayat 14. Kalau dibilang Yesus. Tapi kalau firman Allah, ya itulah firman Allah bersama-sama dengan Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Firman Allah yang menjadi manusia itu namanya Yesus. Sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa, naik ke surga. Siapa namanya? Ya firman Allah. Paham kalian? Oh, bukannya Yesus. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Paham ya? Paham? Sudah. Loh, lantas kok di Pewahyu? Yohanes melihat bertemu Yesus. Ya. Karena wujud dari orang itu adalah suara yang memberi kesaksian itu adalah wajah yang sering dilihat oleh si Yohanes. Maka dia berkata itu adalah Yesus, anak domba Allah. Kan demikian? Paham? Apakah dia dalam wujud manusia? Kan demikian? Ya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Yesus itu sudah kembali kepada Bapa. Jadi ketika Yohanes kan melihat penglihatan kawan. Dilihatnya Yesus. Tapi dalam wujud apa? Di dalam mimpi tidak ada wujud manusia. Tidak ada dalam wujud benda. Yang ada wujud abstrak. Sekalipun dia dapat kau gambarkan tapi gambaran abstrak. Paham ya? Contoh saya bermimpi. Saya ketemu Presiden Jokowi. Ya, dalam tidur saya. Jokowi itu adalah bertubuh daging manusia. Tetapi di dalam mimpi saya yang saya lihat dia adalah wujudnya abstrak. Bukan daging, tetapi ada, wajahnya ada. Apakah itu bisa kita katakan roh? Ya, penglihatan kita. Sekarang saya mau tahu sama kalian. Definisi roh ini apa dulu? Ya kan? Kalau kalian bilang si Jokowi yang saya lihat atau siapa lah ya, jangan Jokowi lah karena dia apalah, saya nggak bilang presiden ya, Jokowi dulu lah. Oke lah, si Tewu saya lihat di dalam mimpi saya. Dia masih hidup. Masih ada. Apakah dia yang di dalam mimpi saya itu roh? Rohnya si Tewu ada di dalam diri si Tewu. Jadi apa yang kita lihat itu? Yang kita lihat itu adalah abstraksi. Atau gambaran dari pekerjaan otak kita. Ya kan? Yang menggambarkan orang itu hadir di dalam kepala kita. Apakah itu roh? Sudah saya bilang roh si Tewu masih di dalam dirinya. Ya kan? Bukan si Tewu langsung datang ke kepala saya rohnya. Enggak bisa kawan. Ya kan? Jadi itu yang kita lihat itu adalah gambaran daripada image yang dikeluarkan oleh kepala kita ini, otak kita ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos? Yesus masih diam bersama-sama dengan Bapa. Paham ya? Bapa adalah roh, roh adalah Bapa. Nah, dan kondisi saat itu bahwa si Rasul Yohanes dibawa ke situ hanya dalam penglihatan Yohanes juga. Bukan Yohanes matanya terbuka, dia melihat gini semua nyata. Tidak. Ya kan? Loh, kok bisa gitu? Ya iya dong. Kalau semuanya dilihatnya nyata, itu jadi betul-betul sudah terjadi. Ya kan? Ngerti maksud saya bahwa neraka itu sudah ada iblis di dalamnya, bahwa sudah ada ini, sudah ada itu, bahwa iblis sudah dihukum, bahwa sudah ada tiupan sangkakala, kan belum terjadi. Paham kalian kawan? Nah, saya nanti akan membuka sesi ini
doakan kalian. Saya sudah bisa dalam 2-3 hari ini kerongkongan sudah mulai tahu saya obatnya. Saya kasih minyak gosok di sini biar hangat ya. Dan yang puji Tuhan, sekarang batuknya sudah bisa teratur, nggak perlu sampai gitu, nggak lagi ya. Dan saya sudah bisa ngatur napas. Ya kawan-kawannya. Dan puji Tuhan, kemarin saya muntah batuk darah itu ya sudah ada perubahannya. Kalau dia memang luka kita jadi demam. Tapi puji Tuhan tidak ada demam sudah sampai saat ini ya kawan-kawannya. Dan asam lambung saya sudah mulai sehat. Cuman saya harus mendengar saran kawan. Tidak boleh candunya saya. Bahwa jangan dulu live karena akan membawa emosi. Karena ada yang bertanya, ada yang hujater dan segala macam. Itu bisa tubuh kita yang bereaksi. Bukan diri kita. Diri kita yang bereaksi. Menurut kita nggak marah ya. Tapi tubuh kita mengatakan kau sudah melakukan satu peningkatan hormon. Ya. Kawan-kawan, kalau kalian lihat apa yang dibilang si Tewu ini bahwa Yesus adalah Roh Kudus, dia harus mencari di mana itu tertulis. Ya. Sementara Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, itulah dasar kita bicara tentang Yesus. Ya, kawan-kawan. Banyak orang tidak paham siapa yang dia sembah. Lantas kalau kamu tanya saya, apakah Allah kita Tritunggal? Dari dulu-dulu sudah saya tidak akan berubah. Tuhan kita itu adalah Esa. Selesai. Lantas, bagaimana menjelaskan keesaannya? Kejadian 1 ayat 26. Tidak ada yang lain, baiklah kita katanya. Menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya sudah, lihat aja manusia yang diciptakan. Siapa? Si Adam. Kenapa Tuhan tidak menciptakan Adam 10? Karena Tuhan itu Esa. Maka diciptakannya lah Adam tunggal. Terserah kalian mau cari definisi dari mana mengenai Esa. Saya tetap definisinya dari Bible. Kalau manusia tunggal, Tuhan itu Esa. Satu, tunggal juga satu. Ya. Terserah kalian mau cari dari mana definisinya. Nanti kalian bilang tidak ecat begini, bogono silakan. Tapi Alkitab mengajarkan saya definisinya. Lihatlah si Adam. Di mana dia memiliki tubuh. Apakah Allah kita memiliki sebuah tempat bernaung? Iya. Itulah Allah. Tuhan ya, kita kurangi konsumsi kata Allah. Si Adam ada tubuh. Adam ada roh. Tuhan yang kita sembah ada roh. Bahkan dikatakan Tuhan adalah roh, roh adalah Tuhan. Sama dengan Adam. Apakah bentuk Tuhan kayak kita? Iya. Kenapa? Saya nggak malu mengatakan itu. Ada punya tangan, punya telinga, mata, ya. Setelah itu yang terakhir, lihat Adam. Dia memiliki suara. Apa itu? Suara itu. Itulah firman Tuhan. Selesai. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tidak ada yang lain. Allah adalah roh. Roh adalah Allah. Firman Allah bersama-sama dengan Allah, maka adalah Allah. Paham kalian? Dibuat orang lah segitiga-segitiga itu. Nggak ngerti dia. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan gitu. Tidak boleh langsung kalian buat di sini anak. Tapi harus kalian buat segitiga itu dua. Bapa, Firman, Roh Kudus. Ya. Ketika zaman perjanjian lama, ini menyatu. Tak bisa dipisah. Ya kawan-kawan ya? Bapa adalah roh. Roh adalah Bapa. Firman bersama-sama dengan Bapa adalah Bapa. Bapa adalah firman itu sendiri. Itu yang didengar-dengar si Musa dari sudut pandang dia. Suara itu adalah Bapa sendiri. Maka firman adalah roh. Iya, karena dia sudah Bapa. Bapa adalah roh. Roh adalah Bapa. Pada saat Musa mendengar suara itu, dulu belum ada istilah gelombang. Ya kan? Sekarang baru ada suara. Dibilanglah itu gelombang, bukan roh. Tapi wujudnya enggak terlihat sama seperti roh. Hanya adanya gelombang suara. Kan demikian ya. Nah, jadi segitiga itu mengatakan Bapa bukan roh. Roh bukan ini. Firman bukan roh. Nggak tahu. Barulah ketika masa kedua. Itulah ketika Yesus sudah menjadi manusia. Firman sudah menjadi manusia. Ya, kawan.
barulah segitiga itu tetap nggak berlaku juga. Bapa adalah roh, tetap itu, nggak bisa dirubah-rubah itu. Yesus adalah roh, tidak, karena dia daging saat itu di dunia. Ya, nah itu baru. Yesus adalah Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Selesai. Hanya roh dengan daging aja pemisahnya. Ada pasal ketiga. Apa itu? Ketika Yesus kembali kepada Bapa, ya kembali seperti Kejadian 1 ayat 26. Selesai. Ya kawan-kawan ya? Nanti saya akan bahas mengenai ini. Tapi sehari ini saya cukupkan sekian dulu. Doakan kalian supaya ini cepat selesai ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters. Kita telah mengikuti bersama-sama video dari Sang Debaters tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi. Pertama adalah soal dogma. Mana sih gereja yang gak punya dogma? Yang gak punya ajaran? Apa sih dogma sebenarnya? Dogma itu adalah pati atau intisari atau kropus daripada Alkitab itu sendiri. Gereja tidak asal-asalan membuat dogma ketika mimpi di malam hari kemudian pagi bangun dan membuat dogma gereja. Enggak, sumbernya jelas Alkitab. Setiap gereja atau denominasi gereja punya penekanan-penekanan tertentu. Ada yang menekankan tentang Roh Kudus, ada yang menekankan tentang baptisan, ada yang menekankan tentang baptisan roh atau karunia-karunia, dan itu semua sah karena sumbernya Alkitab. Kita mempunyai pandangan-pandangan gereja atau dogma gereja yang berbeda-beda. Karena itu banyak sekali bertebaran denominasi gereja karena dogmanya beda. Karena itu jangan anti dengan dogma. Ada orang mengatakan bahwa wah, gereja itu berdasarkan dogma. Ya memang berdasarkan dogma, dan dogma itu bersumber daripada Alkitab, ya. Pada saat kita mengatakan gereja lain berdasarkan dogma bukan berdasarkan Alkitab, bukankah kita sedang mengajarkan? Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang mengajarkan dan punya pandangan yang berbeda dengan gereja lain. Secara tidak langsung kita sedang mengajarkan sebuah dogma baru, gitu. Jadi jangan anti dengan gereja. Kemudian Sang Debaters tadi menyebut ada salah seorang pendeta ya, saya sebut aja ya, Bapak Pendeta Joshua Teo. Saya biasa mengikuti juga. Dia sangat bersemangat dalam mengajarkan tentang berkhotbah tentang iman Kristen. Dia sah mempunyai pandangan yang berbeda, dan sah juga Sang Debaters mengkritisi dia, sah. Tetapi kalau mengkritisi dan menyalahkan, ya itu juga kebangetan. Karena dia jelas gerejanya. Dia berdiri di gereja mana, dia mempunyai pengikut, dan dia punya ajaran. Sang Debaters, dia mengatakan pernah mengikut di GBI, pernah mengikut tapi tidak mendaftar sebagai anggota. Tapi sementara ini dia terdaftar ya, bukan sementara ini, dia sejak mula terdaftar di gereja HKBP, saya lupa HKBP mana. Dan dia hanya sekali saja menjadi anggota gereja dan tidak mau mempunyai keanggotaan gereja lebih, gitu kira-kira. Gereja yang dia sebutkan apa mempunyai pandangan yang sama seperti dia? Saya rasa tidak lah tentunya. Saya kenal nih gereja-gereja yang dia sebutkan atau yang Sang Debater sebutkan. Tentunya dia tidak mempunyai pandangan seperti yang Sang Debater sini ajarkan. Karena itu saya merasa dia tidak fair. Sang Debater sini tidak fair dalam hal ini. Dia mengatakan dia ada di gereja ini, tapi dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan gereja yang disebutkan itu. Harusnya dia mengatakan bahwa saya ini orang Kristen dan saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan semua denominasi gereja yang pernah ada atau yang pernah diajarkan dogma gereja yang pernah diajarkan kepada gereja-gereja Tuhan. Harus fair, tapi ini tidak fair kalau saya bilang. Karena dia masih menyebutkan bahwa dia salah satu anggota gereja gitu. Terdaftar sebagai anggota gereja dari gereja HKBP mana ya, saya lupa. Nah di situ. Jadi ini tidak fair karena saya yakin gereja HKBP tidak menganut pandangan seperti yang dia katakan ya, pandangan teologisnya. Jadi saya anjurkan dia buat buku ya.
Sang debaters buat buku biar dia mempunyai pengikut yang setuju. Entah dia mau namakan gerejanya apa, mungkin gereja Alkitab Indonesia atau gereja Alkitab Sumber Kebenaran Indonesia, apalah gitu kira-kira ya. Dan hebat lagi dia bukan seorang teolog, tapi dia bisa memberikan pandangan seorang awam tapi mempunyai ketertarikan untuk bahas iman Kristen, dan itu kita harus acungi jempol karena susah loh sekolah teologi itu bertahun-tahun, minimal 6 tahun ya sekolah teologi, dan bisa mengerti tentang ya kita belajar tentang dogma gereja di mana kita bersekolah. Kalau saya bersekolah di STT GKI Sak Samuel ini yang tentunya bersumber pada gereja Kristen Injili di tanah Papua yang punya dogma itu jelas gitu. Dan ya kita belajar tentang dogma itu karena nanti besok saya akan menjadi pendeta di gereja itu gitu dan mengajarkan tentang dogma itu, dan itu sah-sah aja gitu. Kemudian yang kedua yang saya kritisi bahwa dia bilang dia tidak mengikuti dogma gereja manapun tapi dia bersumber daripada Alkitab. Ya kembali lagi yang tadi, kalau memang tidak seperti itu berarti kita harus fair. Sang debater harus fair mengatakan bahwa saya bukan anggota gereja manapun, saya seorang Kristen yang percaya akan Alkitab, percaya akan Yesus sebagai Tuhan, dan saya mempunyai pandangan dogma atau ajaran yang berbeda dengan ajaran gereja-gereja yang lain. Saya punya konsep Trinitas yang berbeda dengan ajaran gereja lain. Sebentar kita akan bahas juga tentang konsep Trinitasnya. Jadi kita harus fair, sang debaters itu harus fair mengenai hal ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang konsep ya, konsep Trinitasnya. Dia mengatakan dalam perjanjian lama bersumber dari Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa kalau dalam perjanjian lama itu Allah Bapa, atau dia bilang kita harus menghindari kata-kata Allah ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Firman. Saya ulangi, Tuhan Bapa, Tuhan Roh, dan Tuhan Firman itu adalah satu kesatuan. Jadi ya dibilang tiga, kita bilang Tritunggal itu ya, Esa itu. Kalau dia bilang Esa gitu ya, bahwa mereka itu Esa, satu gitu, nggak bisa. Itu mereka satu kesatuan, atau Tuhan itu satu kesatuan dari Bapa, Firman, dan Roh itu satu kesatuan. Tetapi itu akan berbeda konsepnya ketika di perjanjian baru, ketika Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu Allah Bapa adalah Allah Roh, atau kita sebut Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, ini kan sebuah konsep teologi yang baru. Ya sah-sah saja dia memakai dasar juga di dalam Alkitab. Tetapi ya saya baru pertama dengar konsep pandangan Trinitas seperti ini di sepanjang berbagai doktrin gereja yang pernah saya belajar. Baru pertama kali seorang awam yang tidak mempunyai latar belakang teologi tapi bisa mempunyai pandangan yang hebat seperti ini. Saya bilang hebat karena berbeda dengan yang lainnya, dan itu sah saja gitu. Jadi kalau dalam perjanjian baru berbeda. Jadi Allah Bapa adalah Allah Anak, Allah Bapa adalah Allah Roh. Tapi Roh Kudus bukanlah Yesus, Yesus juga bukan Roh Kudus. Antara Yesus dan Roh Kudus di perjanjian baru itu tidak ada hubungan, putus. Jadi mereka semua berpusat kepada Allah Bapa. Ketika Yesus terangkat ke surga, nah ini kembali lagi konsepnya, konsep Tritunggal itu kembali lagi, Allah itu adalah Esa. Ya, Allah itu adalah Esa. Kembali ke perjanjian lama bahwa Allah Bapa adalah Allah Roh, bahwa Allah Roh adalah Firman, dan Firman itu juga adalah Allah Bapa itu sendiri, atau Tuhan Bapa ya. Kalau menurut dia Tuhan Bapa, dia bilang harus menghindari kata-kata Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Roh, Tuhan Firman itu adalah satu, Trinitas. Jadi kalau di perjanjian baru konsep Trinitas ini kalau agak susah untuk dibilang Trinitas itu, karena antara Roh Kudus dengan Yesus itu gak ada hubungan gitu, bisa. Nah ini ya sah-sah saja ya, itu bagus.
Saya anjurkan untuk sang debaters buatlah satu buku tentang Trinitas menurut konsepnya. Siapa tahu ada pengikutnya dan bisa buat gereja yang baru gitu, gereja apa hal namanya gitu ya. Ya itu saya anjurkan ya, gereja Alkitab Indonesia atau gereja apalah, gereja firman Allah yang benar atau apa kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Sah-sah saja kan, semakin banyak orang mempunyai doktrin gereja, semakin banyak gereja Tuhan, ya puji Tuhan, sumbernya kan Alkitab sama saja. Ya. Jadi ini yang mungkin saya kritisi dari sang debaters, tapi saya anjurkan kepada rekan-rekan sekalian, silakan rekan-rekan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh sang debaters seperti itu, berarti menjadi pengikutnya. Tapi saya anjurkan kepada rekan-rekan sekalian yang mempunyai gereja asal, ya, Anda lahir dan besar dalam gereja itu, tanyakanlah doktrin gereja Anda kepada para pengajar atau para pendeta, karena mereka lah yang pahami tentang doktrin gereja dari gereja tempat di mana Anda bergereja sekarang. Karena mereka tentunya pertama mengenyam pendidikan teologi, dan dalam pendidikan teologi itu mereka belajar secara khusus mengenai doktrin gereja. Dan sebagaimanapun pandangan orang berbeda dengan mereka, Anda ada di gereja itu, Anda pada saat bersamaan menjadi anggota gereja dari gereja tertentu, Anda adalah penghanut dari doktrin gereja. Itu tidak bisa dipisahkan. Anda bisa bilang, saya bergereja di sana tapi saya tidak nganut doktrin gereja. Apa itu aneh kan? Itu sangat aneh. Jadi tidak bisa seperti itu. Anda harus fair. Kalau Anda mempunyai pandangan yang berbeda tentang gereja di mana Anda anut, berarti Anda tidak usah bergereja di situ. Anda cari gereja yang mempunyai pandangan sama dengan Anda, supaya iman Anda itu dibangun secara benar gitu. Nah, itu pertama ya. Jadi tanyakan mengenai doktrin gereja, sekali lagi tanyakan pada pendeta-pendeta Anda, karena mereka mengenyam pendidikan teologi. Anda boleh belajar tentang teologi. Mau beradu argumen, langsung beradu argumen dengan pendeta-pendeta atau para pengajar-pengajar di gereja Anda. Di situ Anda akan mendapat pencerahan. Di situ Roh Allah bekerja. Karena pada saat Anda beradu argumen, ada yang membimbing Anda bahwa pandangan Anda seperti ini beda dengan pandangan gereja seperti ini. Nah, di situ nanti terjadi pilihan. Anda mau mengikuti pandangan gereja, doktrin gereja atau tidak. Di situ Anda akan buat keputusan, dan di situ Anda mendapat pencerahan. Terus saya menganjurkan cari juga tayangan-tayangan di YouTube yang benar-benar membangun iman Anda. Jika Anda merasa tidak diberkati dengan channel-channel YouTube, walaupun itu dalam tanda kutip channel-channel YouTube Kristen, ya, yang membahas tentang Alkitab misalnya kayak gitu, tapi Anda kalau merasa tidak diberkati, lebih baik skip aja. Gak usah ikuti channel-channel yang tidak memberkati dan tidak membangun iman Anda. Carilah channel-channel yang benar-benar membangun iman Anda. Walaupun itu channel Kristen sekalipun, saya ingatkan, kalau dia tidak membawa damai sejahtera bagi Anda, atau Anda hanya mau bersafari pengetahuan, silakan. Tetapi kalau Anda merasa tidak diberkati melalui channel itu, lebih baik skip aja. Carilah channel-channel yang bisa membangun iman Anda untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan seiman sekalian. Sekali lagi, berhati-hatilah menggunakan media sosial dan lebih bijaksana menggunakan media sosial, dan pakailah media sosial ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mencari kebenaran yang adalah kebenaran yang sesungguhnya, agar iman kita semakin hari semakin dibangun ke arah Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.